Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba lanjutkan materi fisika yang kemarin ya. Kemarin kita baru belajar tentang konsep vektor. Sekarang kita akan mencoba membahas materi tentang gerak, ya. Judul besarnya kinematika. Nah, kinematika ini salah satu konsep yang sering muncul ya di soal-soal UTBK. Bentuk-bentuknya soalnya tentunya macam-macam karena emang dari sisi bahasannya pun cukup luas gitu ya. Jadi mulai dari GLB, GLBB, kemudian ada gerak parabola, gerak melingkar. Nah, itu tuh ya bisa dijamin lah pasti salah satunya bakalan muncul gitu ya. Nah, kita lihat dulu sebelum ngebahas ke materi-materi itu, kita lihat dulu konsep awalnya. Jadi sebenarnya teman-teman nanti ini ada kaitannya juga sebetulnya dengan vektor gitu ya. Karena besaran-besaran yang dimainkan pun besaran vektor gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu nih. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Pertama adalah tentang konsep perpindahan sama jarak. Ya, perbedaan antara perpindahan sama jarak. Jadi misalnya gini, Kak punya posisi A nih, dia itu memiliki perbedaan atau dia berjarak antara A sama B ini totalnya ini 20 meter gitu ya. Sementara misalnya di tengah-tengahnya antara A sama B ada titik C yang ngapas di tengah-tengah lah di sini gitu ya. Dimana antara B sama C misalnya jaraknya itu adalah 8 meter. Anggaplah ada seseorang nih berjalan dari A ke B terus ke C. Jadi dari A nih ke B dulu terus ke C balik lagi gitu kan ya. Jadi perjalanan orang itu dari A ke B kemudian ke C gitu. Nah, di sini kita lihat bakal ada dua besaran yang bisa kita cari yang ditanyain. Pertama ada namanya perpindahan. Ya, perpindahan. Perpindahan itu adalah kita ngelihat posisi awal dan posisi akhir benda. Ya, posisi awal sama posisi akhir aja. Nah, posisi awal sama posisi akhir perpindahannya berapa gitu. Itu perpindahan. Judulnya juga perpindahan kan. Berarti kita ngelihat jaraknya itu dari posisi awal sama posisi akhir aja. Nah, kita lihat ini kan ke kanan 20, ke kiri 8. Berarti ya kalau kita lihat boleh kita tulisin ini 20 kurangi 8 ya perpindahannya. Sama dengan berapa? 12 meter gitu ya. Ya kan dari A ke C ini 12 meter gitu. Jadi kalau perpindahan cuman acuan posisi awal sama posisi akhirnya aja gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau jarak itu acuannya adalah total lintasannya. Jadi total lintas yang ditempuhnya berapa? Karena dari A ke B dulu terus ke C, jadinya totalnya 28 meter. Gitu. Nah, ini perpindahan sama jarak ini ngaruhnya ke apa? Jadi teman-teman, nanti berikutnya ada konsep tentang kelajuan sama kecepatan. Misalnya di sini kita punya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerak ini 20 second misalnya. Ya. Nah, ditanya berapa kecepatannya? Kalau kecepatan dia itu sama dengan perpindahan dibagi waktu gitu. Perpindahan dibagi waktu. Kan kalau waktu SMP mungkin teman-teman pernah belajar ya cuman konsep kecepatan aja gitu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu udah aja. Padahal ada perbedaan antara kecepatan sama kelajuan gitu. Perpindahan sama jarak juga beda. Nah, kalau kelajuan acuannya adalah jarak dibagi waktu. Nih. Jadi kalau misalnya ditanya berapa kecepatannya? Oke, kita lihat perpindahannya berapa? 12. Dibagi waktunya berapa? 20. Sama dengan berapa? 12 bagi 20 berarti 12 bagi 2 sama dengan berapa? 6 ya. Berarti kalau gitu ini 0,6. Ya, kecepatannya adalah 0,6 meter per second. Kelajuannya sama dengan jarak dibagi waktu berarti 28 dibagi 20 sama dengan 1,4 meter per second gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada perbedaan nilai antara kecepatan sama kelajuan. Nah, ini hubungannya sama vektor. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa yang namanya perpindahan itu dia besaran vektor.
Kenapa? Karena kita selain melihat nilai, kita juga melihat arahnya gitu. Ya, sedangkan kalau jarak, dia ini besarannya besaran skalar karena kita nggak peduli kan lintasannya kemanapun, yang pasti dia nempuhnya berapa gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman paham tentang perbedaan antara kecepatan, kelajuan, kemudian perpindahan sama jarak, kita coba masuk ke konsep tentang gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan. Nah, gimana? Apa sih yang dibahas di gerak lurus beraturan? Nah, dari materi pertama tadi kita punya apa? Anggaplah rumus gitu ya. Jadi rumusnya kita punya bahwa untuk kecepatan sama dengan perpindahan biasanya dilambanginya delta x per t gitu. Delta x kenapa Kak? Ya karena posisi akhir dikurangi posisi awal ya. X temih 0 per t gitu. Sementara kalau misalnya untuk kelajuan rumusnya apa? Sama dengan S per T gini kan ya. Karena S-nya anggaplah total lintasannya berapa. Kalau si kecepatan kita ngelihat perpindahannya gitu. Berapa gitu ya perubahan posisinya. Nah, di gerak lurus beraturan, jadi kita ngelihatnya gini. Ada benda bergerak lurus gitu. Ya, misalnya dari A ke B. Nah, di gerak lurus beraturan, jadi dia tuh geraknya itu kecepatannya tetap. Kemudian arahnya juga sama gitu. Misalnya dari A ke B, udah aja dari A ke B. Gitu. Misalnya A ke B-nya jaraknya 80 meter. Oke, kemudian benda untuk bergerak dari A ke B butuh waktu sekitar 40 second. Oke, pertanyaannya kalau misalnya bendanya gerak dari A ke B jaraknya berapa? 80. Perpindahannya 80 juga. Nah, jadi di konsep gerak lurus beraturan, ini antara perpindahan sama jarak sama ya. Berarti nilai kecepatan sama kelajuan pun sama gitu. Makanya di sini biasanya untuk udah masuk ke GLB, gerak lurus beraturan, ya kita samain aja semuanya judulnya kecepatan aja. Kenapa? Karena ya perpindahan sama jarak sama, kecepatan sama kelajuan juga pasti nilainya sama gitu ya. Secara nilai ya. Oke. Berarti misalnya di sini ditanya nih, ada benda bergerak dari A ke B yang jaraknya 80 meter, kemudian geraknya selama 40 second. Pertanyaannya, berapa kecepatannya gitu. Ya, kecepatannya berarti perpindahan dibagi waktu ya, 80 dibagi 40 sama dengan 2 meter per second kecepatannya gitu. Atau bisa aja sih ini ditanyanya nilai yang lain gitu ya. Oke, misalnya yang ditanyanya jaraknya bisa kalau diketahui kecepatan sama waktu. Ya, atau yang ditanyanya waktunya ya macam-macam lah, intinya 3 itu gitu. Atau bisa kita sederhanain ya, kan persamaannya V sama dengan delta X per T ya. Jadi kita bisa bikin segitiganya gini. Berarti delta X ya di atas sama dengan V kali T. Artinya ketika ditanyanya delta X, tutup aja delta X-nya berarti V kali T. Kalau ditanyanya V gitu kan, ditanya kecepatan, berarti tutup aja V-nya, berarti yang misalnya delta X per T gitu. Begitupun kalau ditanyanya T-nya, berarti kan tutup aja T-nya, berarti delta X per V gitu ya. Kayak gitu cara pakainya, cara pakai persamaannya. Nah, di soal gerak lurus beraturan, biasanya bentuk variasi soal yang umumnya seperti ini. Misal ada dua benda, jaraknya terpisah sejauh 360 meter. Oke. Nah, kemudian ada benda nih, ini posisi A, ini posisi B. Ya, ada benda yang A bergerak 4 meter per second ke kanan gitu ya. Sementara benda yang B bergerak ke kiri 5 meter per second. Nah, karena ini lintasannya lurus, artinya A sama B, ya benda yang dari A sama yang dari B, dia bakalan bertemu di suatu titik gitu. Paling yang ditanyanya nggak jauh-jauh, kapan dan di mana mereka bertemu. Ya. Oke, sekarang kita ambil dulu logikanya. Kalau misalnya bendanya bergerak ya, berlawanan seperti ini, maka setiap detiknya jarak mereka berkurang berapa? Kan yang A geraknya 4 meter dalam 1 second, yang B 5 meter dalam 1 second. Berarti setiap detik jarak mereka berkurang berapa? 9 meter per second kan ya, dari 5 tambah 4 gitu. Jadi boleh teman-teman tulisin dulu, P totalnya dah anggap aja berarti 5 tambah 4. Berapa? 9 meter per second gitu. Nah, yang pertama
bisa kita cari apa? Berarti T-nya dong ya, waktunya. Waktu yang dibutuhin berapa? Karena kita udah tahu jaraknya. Ya, perpindahannya delta X-nya sama dengan 360 meter. Berarti kalau gitu waktunya sama dengan apa? T sama dengan delta X per V. Berarti 360 dibagi 9 sama dengan 40 second. Gitu. Oh, jadi dalam waktu 40 second. Di mana mereka ketemu? Kalau acuannya A, ya, acuannya A berarti kita lihat ini, kita kan mau nyari jaraknya ya, berarti kecepatan dikali waktu ya. Berarti delta X sama dengan V kali T. Berarti 4 kali pakai angkanya itu 40. 4 kali 40, 160. Sementara kalau acuannya B, itu bisa kita cari dengan persamaan yang sama gitu. Delta X sama dengan V kali T. Berarti kecepatannya kan 5 kali waktunya 40. Hasilnya 5 kali 40. 200. Ya kan? Berarti kalau dari A, oh jaraknya 160 meter tuh. Kalau dari B, 200 meter. Coba jumlahin 200 tambah 160. 360. Pas gitu kan ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini mungkin bisa dikembangin. Contoh, misalnya bisa aja bendanya bergeraknya arahnya sama gitu. Ya, jadi misalnya yang A-nya geraknya ke kiri, B-nya juga ke kiri. Kan karena kecepatan si B itu lebih tinggi daripada si A, pasti ada kondisi di mana B itu bakal bisa mengejar A gitu. Ya, ya kan? Nah, cuman kapan dan di mana mereka bisa ketemunya? Ya, kita ambil logikanya sama kayak tadi. Setiap detik jarak mereka bakal berkurang berapa? Nah, karena si B bergeraknya 5 meter per second, sementara si A 4 meter per second, berarti setiap detik mereka bakalan jaraknya berkurang 1 meter. Oh, jadi ambil aja kecepatan totalnya tuh si 1 meter per second gitu. Ya, nanti dapat deh T-nya berapa. T-nya 360 kan nanti. Wah, gitu. Nanti bisa dihitung jaraknya. Sip. Oke. Ya, untuk latihan lainnya kita nanti di Zoom aja ya. Oke, berikutnya setelah teman-teman paham tentang konsep gerak lurus beraturan, jadi tadi gerak lurus beraturan tuh kecepatannya tetap gitu ya. Jadi kalau kita gambarin di grafik seperti ini teman-teman nih, anggaplah ini kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatannya tetap untuk setiap waktu nih kayak gini, ya kan? Nah jadi dari sini juga teman-teman bisa mempelajari konsep yang cukup penting. Artinya kalau misalnya kita ditanya berapa jarak yang ditempuh, contoh ada benda bergerak dengan kecepatan tadi berapa? 4 meter per second selama waktu 40 second gitu. T-nya 40 second. Berarti berapa jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh itu bakal sama dengan luas persegi panjang ini kan ya? Ya enggak? 4 kali 40 gitu. Nah, 4 kali 40 sama dengan berapa? 160 meter. Sama kan tuh? Nah, gitu. Jadi di sini mungkin bisa konsep yang bisa teman-teman pegang bahwa untuk mencari jarak itu kalau dari grafik teman-teman bisa melihat dari luas daerah yang diarsirnya gitu. Ya kan tadi kecepatannya 4, kemudian waktunya 40 second. Oh ya udah, jadinya 160 meter karena kita kan tinggal ngaliin kecepatan kali waktu. Ini karena bentuk grafiknya lurus jadi enak gitu ya. Kemudian bisa juga kita menyajikannya dalam grafiknya tuh antara X terhadap T gitu. Jadi kalau dari grafik antara posisi terhadap waktu, karena dia kecepatannya tetap, artinya perpindahan posisi untuk setiap waktunya sama. Artinya dia bakal ngebentuk garis lurus gitu. Ya. Oke, ini konsep tentang GLB. Kemudian berikutnya tentang GLBB. GLBB. Kalau GLBB ini gerak lurus berubah beraturan. Artinya di sini nanti bakal ada kecepatannya yang berubah gitu. Nah, perubahan kecepatan ini kan pasti membutuhkan waktu ya. Ya kan? Benda kalau misalnya kecepatan kayak misalnya benda lagi gerak dengan kayak kita lagi naik motor kecepatan 20 km per jam misalkan mau mengubah ke 60 kan nggak tiba-tiba langsung jadi 60 tapi harus naik dulu gitu. 20, 30, 40, 50 sampai ke 60 gitu. Nah, itu tuh butuh waktu. Makanya dikenallah istilah percepatan atau dilambanginnya A. Soalnya kan bahasa Inggris kan A itu acceleration ya, akselerasi, percepatan. Ya, jadi ada percepatan, dilambanginnya A.
Nah, gimana cara nyari A? Jadi percepatan itu, tadi kan kita acuannya adalah perubahan kecepatan. Kita hitung kecepatan akhirnya berapa, dikurangi kecepatan awalnya dibagi T gitu. Ya, jadi ini persamaan untuk nyari A. Nah, dari sini juga teman-teman bisa kita ubah persamaannya. Jadi kita bikin T-nya kita kaliin ke A ya. Jadi AT sama dengan VT min V0. Sehingga muncul persamaan baru bahwa PT sama dengan V0 plus AT. Ya, jadi ini nanti menyesuaikan persamaan yang dicarinya, yaitu menyesuaikan apa yang dicarinya. Contoh misalnya teman-teman bergerak dengan kecepatan, ada benda lah gerak dengan kecepatan 2 meter per second. Selanjutnya, benda mengalami percepatan dengan nilai 1 meter per second kuadrat selama waktunya tuh 4 second misalnya. Berapa kecepatan akhirnya? Tinggal kita masukin kan ya, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Artinya V0-nya 2 ditambah 1 kali 4 sama dengan 6 meter per second. Oh, berarti nanti kecepatan akhirnya 6 meter per second. Atau bisa juga ya, ini nanti teman-teman ditanyanya berapa nilai percepatannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini salah satu persamaan penting ya di GLBB. Nah, ada persamaan penting lain yang harus teman-teman pahami di GLBB. Pertama, ada bentuknya seperti ini. Yang X, ya, atau bolehlah tulisnya delta X aja. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini ya. Jadi delta X menunjukkan perubahan posisinya. Karena gini, kalau secara logika, ketika kita merubah kecepatan kan tadi butuh waktu. Sementara benda pasti dalam keadaan bergerak. Nah, persamaan ini untuk mencari berapa sih jarak yang ditempuh benda selama proses perubahan kecepatan itu gitu. Ya. Ini sebetulnya sama kayak yang tadi ya, ada penurunan persamaannya. Nanti kita bahas di Zoom aja kalau perlu ya untuk penurunan persamaannya. Kemudian persamaan kedua, persamaan yang tadi yang udah kita jabarin, VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Kemudian satunya lagi adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali delta X. Oke, ini dia 3 persamaan penting di GLBB. Nah, yang perlu diperhatiin sekarang gini teman-teman. Yang namanya perubahan kecepatan, ya, kan gini, gak selalu benda itu bakalan selalu dipercepat gitu. Tapi bisa aja ada kondisi diperlambat, bukan bisa aja, bakalan selalu gitu ya. Benda kalau dipercepat ya bisa diperlambat. Orang namanya benda gak bakal bergerak terus gitu kan. Pasti ada waktunya dia buat berhenti. Nah, artinya ketika benda awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu sampai dia berhenti, itu ada perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatannya turun. Nah, yang namanya ada perubahan kecepatan berarti tadi ada percepatan. Nah, di sini karena turun nilainya, biasanya disebutnya perlambatan. Atau boleh juga kita sebut nilai A-nya negatif. Dan ini sebetulnya bisa, ya teman-teman bisa ngemodif persamaannya. Maksudnya gini, setiap nemu ada percepatan ya, ada percepatan. Kalau misalnya dia percepatannya melawan gerak benda, berarti ini bukan tambah tapi jadi min gitu ya. Jadi yang ini jadi min. Boleh gitu ya. Kalau misalnya dia perlambatan gitu, atau teman-teman ngerubahnya langsung di A-nya nilainya minus juga boleh gitu. Kita ambil contohnya kayak gini dulu deh. Misal ada benda ini gerak dengan kecepatan 20 meter per second. Oke. Kemudian benda ini mengalami perlambatan ya, perlambatannya sebesar 2 meter per second kuadrat. Artinya dia mengalami perlambatan. Jadi nanti bahasanya teman-teman harus lihat di soalnya, oh mengalami perlambatan. Bisa aja dia nulisnya perlambatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, teman-teman nanti tulisnya di A-nya nilainya minus 2 gitu. Ya, karena dia melawan gerak benda gitu. Misal ditanya berapa waktu yang diperlukan sampai benda itu berhenti. Ya, berarti kalau berhenti kan ini V0-nya. V0-nya 20 meter per second, berarti VT-nya nih, VT-nya sama dengan 0 meter per second gitu ya, VT-nya. Karena kan kecepatan akhir, kecepatan awalnya tadi V0 20 meter per second. Oke, misal ditanya berapa waktu yang diperlukan, berarti kita pakai persamaan yang mana? Persamaan
yang kedua, ya kan? Nih yang kedua, VT sama dengan V0 plus AT. Berarti VT-nya kan 0, ya, sama dengan V0 berarti 20. Nah, di sini teman-teman yang harus hati-hati. Kalau teman-teman nulisnya mau ditulis A-nya min 2, berarti di sini tetap rumusnya pakai tambah, cuman A-nya tulisin min 2 gitu. Ya, kali T. Atau boleh juga kalau misalnya teman-teman udah paham, karena ini perlambatan, ya udah dari awal udah ditulis 0 sama dengan 20 min, karena perlambatannya 2 berarti 2 kali T gitu. Ya. Oke. Berarti di sini kita bisa dapat bahwa 20 min 2T sama dengan 0. Ya. Berarti 2T sama dengan 20. Berarti T-nya sama dengan 10 second. Ya. Oke. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya bisa aja yang ditanyain itu adalah berapa perpindahan posisi benda selama proses perubahan kecepatan ini gitu. Atau berapa jarak yang dibutuhkan benda ini sampai berhenti. Nah, kita bisa masukin ke persamaan ketiga. Ya, persamaan ketiga kan kita nggak butuh informasi waktu gitu. Boleh kalau diketahuinya cuma 3 ini kan V0, A sama VT, masukin aja ke persamaan ketiga. Jadi ini mah tergantung ketelitian teman-teman ya. Oh, ini masukinnya ke persamaan yang mana? Karena semua persamaannya pun dari konsep awalnya tuh sama gitu. Nanti kita buktiin. Nih, kita lihat ya pakai persamaan ketiga. Berarti VT-nya berapa? 0. 0 kuadrat sama dengan V0 berapa? 20. 20 kuadrat tambah 2 kali percepatannya berapa? Min 2. Oke, tulisin min 2. Ingat ya, tadi kalau misalnya teman-teman mau nulisnya min 2 berarti di yang sini harus tetap tambah gitu. Atau kalau mau tulisin 2 di sini otomatis kurang gitu ya. Itu harus hati-hati. Tambah 2 kali delta X. Berarti ini 400 dikurangi 4 delta X. Ya, sama dengan 0. Berarti 4 delta X sama dengan 400. Delta X-nya sama dengan 400 per 4 sama dengan 100. Oh, berarti untuk jarak yang ditempuh sampai benda berhenti itu 100 meter. Atau bisa juga karena teman-teman udah tahu nilai T-nya, boleh nih kita masukin ke persamaan pertama. Delta X sama dengan V0T. Ya boleh di sini tambah setengah AT kuadrat. Nah, kayak gini. Kalau kita langsung aja V0-nya berapa? Tadi 20 kali T-nya 10. Karena kita tahu A-nya negatif, udah tulisin aja dari sini negatif setengah kali 2 kali T kuadrat. Gitu. Ya, 20 kali 10, 200 dikurangi setengah kali 2, 1 kali 10 kuadrat 100. 200 kurangi 100, berarti 200. Oke. 200 kurangi 100, 100 ya. 100 meter. Sama kan? Ya, jadi teman-teman mau pakai persamaan yang manapun sama aja. Cuman kan kalau pakai persamaan pertama tadi prosesnya teman-teman harus nyari T-nya dulu. Artinya pakai 2 persamaan. Tapi kalau pakai persamaan ketiga, kita bisa langsung nyari gitu. Bisa langsung nyari perpindahannya dengan 1 persamaan aja. Tapi buat penggunaannya intinya bebas ya, tergantung yang ditanyainnya apa. Oke. Nah, berikutnya kita lihat ya. GLBB selain analisisnya untuk kalau ini kan geraknya ya bisa kita sebut gerak datar aja gitu ya. Jadi yang percepatan bendanya tuh ya ibaratnya tergantung yang dikasih di soal. Tapi bisa juga GLBB itu dikaitkannya dengan gerak jatuh. Ya, gerak jatuh atau gerak dilempar. Nah, sebenarnya dari si persamaannya pun sama gitu. Dari si persamaan sama, cuman fenomenanya aja kita perhatiin nih ya. Fenomenanya tuh sama persis juga gitu. Misalnya kita menjatuhkan benda nih. Ya kan, menjatuhkan atau melemparkan benda. Pasti ketika teman-teman melemparkan, itu pasti dia punya kecepatan awal dong. Ya. Oke. Dia pasti punya kecepatan awal. Kemudian karena dia dilempar ke bawah, dia pasti punya percepatan gravitasi gitu. Nah, ini yang membedain kalau misalnya dilemparin ke bawah tuh pasti ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya arahnya kemana? Kan ke bawah ya, narik. Artinya kecepatannya dia searah gitu, membantu gitu ya kalau ini. Kalau arahnya ke bawah berarti nilai percepatannya positif dia. Ya kan? Oke. Berikutnya
teman-teman juga bisa nyari berapa nih perpindahannya gitu, perubahan ketinggiannya selama proses pergerakan gitu. Oke, di sini kita lihat persamaannya. Jadi intinya kita cuma ganti delta x-nya diganti delta y, percepatannya diganti g. Jadi persamaannya kita tulis delta y sama dengan v0t plus setengah gt kuadrat gitu. Ya, sementara untuk vt sama dengan v0 ya tambah gt. Satu lagi, vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat tambah 2g delta x gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi misalnya teman-teman berada di ketinggian berapa, 50 meter lah kita anggap. Teman-teman berada di ketinggian 50 meter, ngelempar benda dengan kecepatan awal 10 meter per second gitu. Ya, percepatan gravitasi umumnya dipakai 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa misalnya kecepatan benda T pada saat T sama dengan 2 second, berapa kecepatannya, kemudian berapa jarak dari dasar misalnya, jarak dari dasar. Jarak dari dasar ini kan dari atas nih, ya maksudnya ini dasarnya di sini ya. Berapa jaraknya gitu. Oke, kalau ditanya VT berarti teman-teman masukin ke persamaan yang mana? Masukin ke persamaan kedua ya. Oke, karena udah diketahui nilai V0 sama T-nya ya, gitu, sama G-nya juga. Jadi kita cari VT sama dengan kecepatan awalnya berapa? Tadi kita kasih 10. Tambah G-nya berapa? 10 juga. Kali T-nya berapa? 2 second. 10 tambah 10 kali 2. 20 kan? 10 tambah 20 berarti 30. Oh, 30 meter per second ternyata. 30 meter per second itu posisinya di mana? Nah, di sini kita lihat. Kan yang ditanya jarak dari dasar. Kalau ditanya jarak dari dasar berarti kita harus cari jaraknya. Pakai persamaan yang mana? Mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh. Gitu ya. Oke, di sini karena kita udah tahu nilai VT-nya. Oke, kita pakai yang atas aja ya. Yang delta Y sama dengan V0T plus naga T kuadrat. Kita pakai misalnya di sini. Berarti sama dengan apa? V0 berapa kecepatan awalnya? 10 kali T-nya berapa? 2 tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. T-nya 2 kali 2, 4 berarti. Berarti 10 kali 2, 20 ditambah 5 kali 4, 20. Berarti 40 meter. Gitu. Oh, berarti pada saat T-nya 2 second, itu benda udah bergerak sejauh 40 meter. Ya kan? Berarti berapa jaraknya dari dasar? Karena tadi ketinggiannya 50 meter, berarti 50 dikurangi 40. Ya. 50 kali 40 berapa? 10. Oh, berarti jarak dari dasarnya adalah 10 meter. Gitu. Ya kan? Atau nih coba buktiin aja pakai persamaan satunya lagi. VT kuadrat kan 30 kuadrat. Ya kan tadi udah tahu, kita udah ngitung VT-nya 30 kuadrat sama dengan V0-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali delta Y. Oh, ini delta Y, sorry ya, harusnya rumusnya delta Y. Berarti 900 sama dengan 100 ditambah 20 delta Y. 20 delta Y sama dengan 800. Delta Y-nya sama dengan 40 ya, 40 meter. Sama kan tuh. Delta Y-nya 40 meter, artinya jarak dari dasarnya sama 10 meter. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk gerak jatuh sama persamaannya gitu. Ya, cuman paling yang beda tuh lambangnya doang, percepatannya ya pakai gravitasi, kemudian itunya pakai ketinggian, udah gitu. Atau boleh aja misalnya kalau gerak jatuh bebas itu artinya sebetulnya nilai V0-nya, kecepatan awalnya 0 gitu. Jadi kayak teman-teman menjatuhkan gitu tanpa melempar. Ya. Jadi cuma dijatuhin aja, dilepasin, udah aja. Nah, itu artinya kecepatan awalnya 0. Udah gitu. Intinya masukin ke persamaannya V0-nya 0, sama aja berarti gitu ya. Sip. Itu tentang gerak jatuh, ya, gerak jatuh atau gerak dilempar masih itu juga. Nah, jadi tadi yang harus dipegang kalau di gerak jatuh apa? Percepatan gravitasinya dia searah dengan
pergerakan benda ya, searah dengan gerakan benda. Nah, ada juga satu lagi tentang gerak vertikal nih, ya, gerak vertikal. Nih, kalau gerak vertikal, gimana nih kuncinya? Kalau gerak vertikal, sebenarnya kalau teman-teman lihat, jadi persamaan dasarnya tuh sama aja yang ini juga. Cuma yang harus kita perhatiin adalah bahwa percepatan gravitasinya dia melawan arah gerak benda. Jadi contohnya gini, ya kalau misalnya kita melempar ke atas kan, kita harus punya kita harus punya kecepatan awal kan, ya. Oke, gimana kah persamaannya? Persamaannya mirip banget sama yang ini, cuma nilai g-nya negatif gitu, ya. Jadi boleh kalau mau ditulisin delta y sama dengan V0t min setengah gt kuadrat gitu. V0t min setengah gt kuadrat gitu. Kan nanti nilai g-nya dimasukinnya plus atau minus. Kan ini minusnya udah kita taruh di depan gitu. Jadi persamaannya seperti ini. Delta y sama dengan V0t min setengah gt kuadrat. Berarti Vt sama dengan apa? V0 min gt gitu. Ya, kalau ditulisin rumus jadinya gitu. Tapi ingat, yang lebih penting adalah teman-teman melihat analisisnya. Jadi rumusnya ini cuma 3 aja itu. Kalian cukup melihat arah percepatannya. Dia searah atau berlawanan. Kalau searah jadinya plus, kalau berlawanan jadinya minus. Udah itu aja. Berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G delta Y. Gitu. Ini dia untuk gerak vertikal. Jadi contohnya misalnya teman-teman ngelempar benda ke atas. Ya, set. Gitu. Dengan kecepatan awalnya 40 meter per second. Oke. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda setelah 2 second? Setelah 2 second berapakah nilai kecepatan benda? Atau setelah 2 second ketinggiannya di berapa? Boleh yang ditanyainnya. Oke, misal yang ditanyanya kecepatannya, berarti kita pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan yang kedua. Ya, Vt sama dengan V0 min Gt. Berarti Vt sama dengan V0-nya, kecepatan awalnya 40 dikurangi 10 kali T-nya 2. Berarti 40 kurangi 20. Oh, 20 meter per second ternyata kecepatannya. Nah, ketinggiannya berapa? Mau kita pakai persamaan yang mana? Bebas, mau pakai yang atas atau yang bawah. Kita kan tadi udah ngebuktiin ya, sama aja gitu. Kita ambil yang, karena kita udah tahu T-nya, pakai yang atas aja. Ya, boleh. Delta Y sama dengan, kecepatan awalnya berapa? 40 kali 2 dikurangi setengah kali G-nya 10 kali T kuadrat 2 kuadrat. Berarti sama dengan 80 kurangi berapa? Setengah kali 10, 5 kali 4, 20. Berarti 60 meter. Oh, berarti kecepatannya 60 meter. Kecepatannya, sorry. Dia ketinggiannya 60 meter. Nah, kalau ditanya, berapa ketinggian maksimumnya? Jadi, di sini kejarannya biasanya berapa? Kita ditanya berapa ketinggian maksimum sama berapa waktu untuk mencapai titik maksimum. Nah, teman-teman bisa ambil dulu konsepnya. Jadi ketika benda dilempar ke atas, ya ini benda dilempar ke atas, kecepatannya tuh berkurang gitu. Kan kecepatannya berkurang sampai akhirnya dia di titik tertingginya, kecepatannya tuh bakalan jadi 0 gitu. Ingat kuncinya itu. Di titik tertinggi, kecepatannya itu 0. Ya, artinya kita bisa jabarin dari persamaan yang ada. Misal dari persamaan kedua, Vt sama dengan V0 min Gt. Vt sama dengan V0 min Gt. Karena Vt-nya 0, maka ini 0 itu sama dengan V0 min Gt. Artinya Gt-nya tuh sama dengan V0. T-nya sama dengan V0 per G. Oh, berarti kita dapat nih. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah kecepatan awal dibagi gravitasi. Atau ditanya berapa nilai ketinggian maksimumnya? Kita masukin ke persamaan ketiga. Nih, Vt kuadrat berarti dia nilainya 0. Sama dengan V0 kuadrat min 2G delta Y. Atau kita punya 2G delta Y sama dengan V0 kuadrat. Berarti delta Y sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini delta Y untuk H max gitu ya, ketinggian maksimum.
Jadi ibaratnya kalau kita nyari dari soal yang tadi, kecepatan awalnya 40, berapa ketinggian maksimumnya? Oh, 40 kuadrat per 2 kali 10. Ya, 40 kuadrat berarti berapa? 1600 per 20. Berarti 80 meter gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum? Berarti 40 per 10 sama dengan 4 second. Gitu. Ya. Kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke tangan kita nih bendanya, berarti tinggal dikali 2 aja. Karena logikanya waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik maksimum dengan kembali ke titik awal itu sama. Gitu. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, nanti mungkin untuk berikutnya konsep gerak yang akan saya sampaikan adalah konsep tentang gerak parabola. Kalau gerak parabola ini gabungan antara eh, gerak vertikal ke atas sama gerak horizontal ke kanan gitu. Sama satunya lagi gerak melingkar. Ya, mungkin untuk sekarang teman-teman pahami dulu aja materi yang ini. Kita nanti insya Allah latihan soal di Zoom ya.